sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu aplikasi teori motivasi dalam dunia kerja, secara khusus terkait dengan manajemen kompensasi pegawai. Dalam video ini kita akan mempelajari hal-hal sebagai berikut. 1. Penjelasan definisi kompensasi. 2. Tujuan kompensasi. 3. Asas kompensasi. 4. Teori motivasi dan kompensasi. 5. Aplikasi teori motivasi dalam menyusun kebijakan kompensasi. Apa sih kompensasi itu? Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung maupun barang tidak langsung yang diterima pegawai sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada organisasi. Dengan demikian, kompensasi dapat berbentuk 1. Gaji dan upah yang merupakan bentuk kompensasi dalam bentuk finansial sebagai imbalasan bagi pegawai atas pekerjaan yang dilakukannya. 2. Insentif merupakan kompensasi tambahan di luar gaji yang diberikan kepada pegawai atas kinerja yang ditunjukkan oleh pegawai. 3. Tunjangan, imbalan atau pelayanan sebagai tambahan gaji berdasarkan kebijakan organisasi yang dimaksudkan untuk menambah kesejahteraan pegawai seperti tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan pendidikan, dan lain-lain. 4. Fasilitas, keistimewaan yang diberikan organisasi kepada pegawai dalam bentuk non-finansial seperti mobil, rumah dinas, keanggotaan klub, dan lain-lain. Yang kelima, manfaat lainnya, manfaat yang diberikan organisasi kepada pegawai baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Contohnya, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, rekreasi, penghargaan kepada pegawai, dan lain sebagainya. Apakah tujuan kompensasi? Kompensasi yang diberikan oleh organisasi kepada pegawai memiliki beberapa tujuan, utamanya sebagai berikut. 1. Sebagai alat untuk menarik talenta-talenta terbaik di pasar tenaga kerja. 2. Sebagai alat untuk menciptakan kepuasan kerja bagi pegawai yang diharapkan dapat mendorong kinerja yang lebih baik. 3. Sebagai alat untuk memotivasi pegawai untuk bekerja secara lebih efektif. 4. Sebagai alat untuk mempertahankan talenta-talenta terbaik di dalam organisasi. 5. Sebagai alat untuk mendukung penciptaan iklim kerja yang kondusif di organisasi. Nah, kemudian apa asas penyusunan kebijakan kompensasi? Teman-teman, kebijakan kompensasi yang baik setidaknya memenuhi 2 asas berikut. Yang pertama, adil. Yang dimaksud dengan adil adalah besarnya kompensasi harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis lapangan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, dan level jabatan. Yang kedua, layak dan wajar. Maksudnya, kompensasi yang diberikan harus layak dan wajar mengacu kepada kewajaran umum atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan atau peraturan lainnya secara konsisten. Teori motivasi apa yang dapat menjelaskan kebijakan kompensasi? Teman-teman, berikut ini adalah beberapa teori motivasi yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan kompensasi di organisasi. Pertama adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini membantu kita menyusun kebijakan kompensasi berdasarkan level kebutuhan pegawai. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Yang pertama atau level paling bawah adalah physiological needs atau kebutuhan fisik. Organisasi dapat memberikan kompensasi seperti asuransi kesehatan bagi karyawan dan anggota keluarga atau asuransi jiwa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. 2. Safety and security atau keselamatan dan keamanan. Organisasi dapat memberikan tunjangan pulsa dan paket data, uang transportasi, uang makan, tunjangan pendidikan anak, dan lain sebagainya untuk memenuhi aspek kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan pegawai. Level ketiganya adalah love and belonging, rasa cinta dan rasa memiliki organisasi tersebut. Organisasi dapat memenuhi kebutuhan penghargaan dari pegawainya dengan cara mengaitkan kompensasi dengan kinerja. Contoh, dengan memberikan hadiah mobil kepada pegawai dengan kinerja terbaik. Yang keempat, esteem atau penghargaan. Organisasi dapat memberikan pengakuan atas capaian kinerja dan komitmen pegawai dalam bentuk kompensasi non-finansial seperti program Employee of the Month atau umpan balik positif atas capaian kinerjanya. Kemudian level tertinggi dari teori hierarki kebutuhan Maslow ini adalah 5. Self-actualization atau aktualisasi diri.
Pada poin ini, organisasi dapat menawarkan berbagai macam program manfaat yang relevan dengan aspirasi pribadi pegawai dalam jangka panjang, seperti program pensiun, pendampingan investasi, dan lain sebagainya. Masih dalam cakupan pembahasan teori motivasi yang dapat menjelaskan kebijakan kompensasi, teori kedua adalah teori keadilan atau equity theory. Secara umum, teori ini menjelaskan bahwa kepuasan dan motivasi seseorang ditentukan oleh penilaian atas situasi keadilan yang dimilikinya, apakah adil atau tidak adil. Secara lebih spesifik, pegawai memiliki keinginan untuk diperlakukan adil dalam pekerjaan. Oleh karenanya, ia akan merasa puas dan termotivasi apabila ia memperoleh kompensasi yang adil atas pekerjaan yang ia lakukan. Sebagai konsekuensinya, pegawai akan terus berusaha mengevaluasi usaha yang mereka keluarkan dalam pekerjaan dengan kompensasi yang mereka terima dari organisasi. Secara sederhana, konsep equity theory dalam kompensasi dapat digambarkan sebagai berikut. Pegawai akan mempertimbangkan antara input yang ia berikan dan output yang ia dapatkan dari organisasi. Contoh input yang dia berikan adalah waktu, usaha, loyalitas, komitmen, keahlian, pengorbanan diri, kehandalan kinerja, dan sebagainya. Contoh dari output yang diharapkan adalah tentu saja gaji, tunjangan, bonus, penghargaan, kebanggaan, pengakuan, dan sebagainya. Pegawai akan merasa demotivasi apabila kompensasi yang dia terima atau outputnya tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkannya. Sebagai akibatnya, ia akan menurunkan apa yang ia berikan kepada organisasi atau inputnya, sebagai akibat dari ketidakadilan yang dia terima, dan sebaliknya. Ya, itulah tadi teman-teman 2 teori motivasi yang bisa kita jadikan contoh sebagai dasar perumusan kebijakan kompensasi. Sekarang kita coba lihat ya bagaimana aplikasinya di dunia nyata. Untuk bagian ini akan diberikan contoh aplikasi penyusunan kebijakan kompensasi dengan menggunakan teori keadilan ya teman-teman. Secara garis besar, teori keadilan menyatakan bahwa individu akan merasa puas dan termotivasi apabila kompensasi yang dia terima dirasakan sudah adil. Konsep keadilan di sini bisa kita bagi menjadi 2. Pertama adalah keadilan internal. Dalam hal ini, pegawai akan membandingkan kompensasinya dengan orang lain yang ada di dalam organisasi baik secara vertikal, maksudnya hierarki jabatannya, maupun secara horizontal pada posisi jabatan yang setara. Kedua adalah keadilan eksternal. Pegawai membandingkan kompensasinya dengan orang lain yang ada di luar organisasi dengan level jabatan yang setara dengan dirinya. 2 jenis konsep keadilan ini bisa kita terapkan dalam menentukan kebijakan struktur kompensasi di dalam organisasi. Secara aplikatif untuk kompensasi dalam bentuk finansial misalnya. Kompensasi keadilan ini biasanya dimasukkan dalam 3 parameter yaitu pay for position atau bayaran untuk jabatan, pay for performance, bayaran untuk kinerja, dan pay for person, bayaran untuk keahlian, keterampilan, dan kemampuan. Ketiganya biasa disingkat dengan istilah 3P. Contoh aplikasi konsep keadilan internal pada parameter 3P adalah sebagai berikut. 1. Pay for position, standar gaji pegawai dapat dirumuskan berdasarkan level jabatan. Dengan demikian, semakin tinggi level jabatan, maka gajinya akan semakin tinggi. Gaji manajer lebih tinggi dibanding gaji staf misalnya. Selain itu, meskipun pada level jabatan yang sama, gaji antar pegawai bisa jadi berbeda karena nilai jabatan yang berbeda. Misalnya, gaji staf penjual lebih tinggi dibanding gaji staf administrasi. 2. Contoh untuk pay for performance. Perusahaan dapat membedakan besaran bonus yang diberikan antara pegawai yang berkinerja tinggi dengan yang biasa-biasa saja atau rendah. Hal ini ditunjukkan untuk menghargai kontribusi setiap individu yang berbeda-beda. Sebagai contoh, sesama tenaga penjual, pegawai A melebihi target mendapatkan bonus sebesar 5 kali gaji, sementara pegawai B kurang dari target hanya mendapat bonus 1 kali gaji. Kemudian yang ketiga, contoh dari pay for person adalah organisasi dapat menentukan besaran gaji berdasarkan keahlian, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu. Contohnya, seorang dokter spesialis mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan dokter umum karena terdapat perbedaan penguasaan kemampuan di antara keduanya. Ya, sekian dulu teman-teman ulasan mengenai aplikasi teori motivasi dalam kebijakan kompensasi. Semoga materi ini bermanfaat ya. Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya.